ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Kemarin kita mau meneruskan ke mana? Pembahasan hadis Anwar Basri ini, Allah Ta'ala alaih. Cuman karena terus ada pembahasan apa waktu itu? Siapa yang mestinya? Mursyid dan murid misalnya. Kita tertunda jadinya membahas ini. Malam ini kita teruskan dulu, barangkali nanti ada pertanyaan umum, tidak ada masalah dibahas. Tabarukan untuk hadis ini kita teruskan aja. Jadi tidak dibuka pertanyaan dulu. Wasiat yang akan diberikan oleh Imam Sadiq itu ada 3 hal dalam riyadhah, yakni olahraga batin, mengolah batin, olah batin. Jadi olah batin yang bagus mungkin. Kemudian dalam kesabaran, terus yang ketiga dalam ilmu. Yang pertama sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, yakni mengenai kesabaran, wa amal lawati fil hilmi, sedangkan apa-apa yang berkenaan dengan kesabaran, kaman qala laka in qulta wahidatan sami'ta 'ashran faqul in qulta 'ashran lam tasma' wahidatan. Kalau ada yang berkata kepadamu, seandainya engkau berkata akan kubalas dengan 10 kata. Seandainya engkau berkata dengan 1 kata akan kubalas 10 kata. Kata Imam Sadiq, katakan kepada dia bahwa seandainya engkau berkata 10 kata, maka aku tidak akan menjawab sepatah kata pun. Kita teruskan dulu terjemahannya ya. Kemudian, wa man syatamaka, barang siapa yang menghinamu, maka katakan kepadanya, faqul lahu in kunta shadiqan, kalau engkau benar, yakni bahwa aku jelek sebagaimana yang kau katakan itu, fa'as'alullaha an yaghfir li, maka aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengampuni aku. Tapi kalau yang engkau katakan itu salah, maka semoga Allah mengampuni kamu. Jadi kalau misalnya kita dibilang kamu pencuri, kamu ini, kamu pengecut, kamu ini segala macam, kita jawabnya apa? Kalau yang kamu katakan itu benar, maka aku minta ampun kepada Allah supaya aku diampuni. Dan kalau yang kamu katakan itu salah, yakni kamu memfitnah aku, maka semoga Allah mengampuni kamu. Wa man wa'adaka bil khana fa'idhu bin nasihati wa ra'a. Siapa yang kalau ada yang mengancammu dengan bahwa dia akan mencerca kamu, maka janjikanlah kepadanya nasihat dan senggang rasa, kira-kira gitu. Jadi kalau ada yang mengancam, misalnya kita diancam, hati-hati kamu ya, gini-gini, kalau begini kamu nanti tak gini-gini kan, umpamanya diancam begitu, kita nasihati dia dengan istilahnya dengan nasihat yang baik, dan kita istilahnya tidak membalas mengancam dia atau menantang. Iya ya, tunggu sudah, apa yang kamu ancamkan itu akan kulakukan umpamanya, atau lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan misalnya, segala macam seperti itu. Itu kita tidak perlu menjawab seperti itu. Jadi kita menasihati dia, maka misalnya kita katakan janganlah engkau melakukan seperti itu, bukankah aku ini saudaramu sebagai seorang muslim misalnya. Sekarang sedikit kita bahas, tidak usah banyak-banyak karena memang tidak ada yang dibahaskan di kan yang berkenaan dengan kesabaran. Kalau ada yang berkata kepadamu, misalnya kalau kamu bercakap sekali akan kubalas 10 kali, kita katakan kepada dia, kalau kamu bercakap atau berbicara kepadaku dengan 10 kali, maka engkau tidak akan mendengar 1 kata pun dari aku. Jadi kalau misalnya, ayo sudah ngomong, aku akan berondong kau dengan dalil-dalil umpamanya. Tapi bukan masalah ilmiah, ini sudah emosi orang. Kalau masalah ilmiah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah argumentasimu kalau kamu benar. Tapi ini enggak, ini sengaja sudah misalnya emosional dan segala macam. Itu tidak perlu dilayani. Kita katakan kepada dia, kalau aku sebaliknya, seberapapun kamu memberondong aku tidak akan menjawabmu. Ya, gitu. Jadi supaya dan itu melatih kesabaran buat kita. Masalahnya ketika kita diancam seperti itu, kita merasa apa? Marah dalam hati.
Oleh karena itu untuk membuat hati kita terlatih sabar, kita omongkan kata-kata tadi, kita ucapkan kata-kata tadi, sehingga egois kita ini menjadi mati. Nah, jadi kalau kita sering mati dan banyak sifat-sifat yang buruk kita mati, kita bunuh maksudnya. Nah, kita menjadi calon-calon orang yang mendambakan mati sebagaimana dalam ayat Quran itu. In kuntum awliya Allah min dunin nas fatamannaw maut. Kalau kamu betul-betul wali Allah tanpa melihat sana sini, tanpa memperhatikan manusia, betul kamu wali Allah, maka dambakanlah mati. Dan kamu, kata Tuhan kepada orang-orang Yahudi, walaupun itu bunuh kepada Yahudi, ya kepada kita semua. Dan kamu sekalian tidak akan pernah mendambakan mati itu karena perbuatanmu. Nah, karena perbuatanmu macam-macam, ada yang kafir, ada yang maksiat, ada yang tidak kafir dan maksiat tapi cinta dunia. Orang yang cinta dunia sekalipun halal itu betul-betul tidak mengimpikan, tidak akan pernah mengimpikan mati, dia takut dari mati. Nah, oleh karena itu ketika kita takut dari mati, itu tandanya kita istilahnya orang yang boleh dikata imannya rendah dan segala macam. Tapi kalau kita tidak takut mati, hati-hati, jangan dikira kita wali, barangkali nekat. Jadi karena kita tidak tahu, putus asa segala macam, mungkin mendambakan mati. Jadi mendambakan mati itu ada sendiri, bukan itu syok kalbi. Jadi ketika orang melakukan satu hal, dua hal, tiga hal, empat hal, berlatih seperti itu, mati 50 kali dalam sehari, itu membunuh ego seperti sekarang ini, misalnya contohnya. Dan Rasulullah sendiri mengatakan mukmin, alamat tanda-tanda orang mukmin itu yang mutu kullu yaum 50 marrah. Orang mukmin itu tandanya apa? Setiap hari mati 50 kali. Mau marah, mau gibah tak jadi, mau maksiat tak jadi, mau marah tak jadi. Itu. Yang jelek-jelek dulu diperhatiin, yang maksiat. Yang jelek. Nanti kalau mampu terus ke makruh, ke mubah juga. Jadi kalau makan nasi terasa lezat, nangis dalam hatinya, ya Allah, mengapa masih merasa lezat daripada makanan ini? Ini seperti anak kecil makan bodrek, ini kita. Padahal kita mengaku apa? Intelektual, mutakaf. Bahkan kalau kita sudah ceramah di Indonesia, boleh istilahnya dipanggil ustaz umpamanya. Tapi masih senang menggoyangkan istilahnya lidah karena kelezatan. Malah sayang telan cepat-cepat makanya karena ini apa? Itu jangan dipamalkan itu belakangan nanti. Yang penting tengok dulu yang wajib sudah benar, fikihnya, sholatnya, segala taharahnya sudah benar. Kalau istilah sudah benar, lihat yang haram masih dilakukan enggak, segala macam. Kalau yang haram zahir sudah enggak dilakukan, haram batin. Kadang-kadang batinnya ngumpat. Ngumpat. Salah ngomong tok lo. Nah, hatinya Allah kan tahu. Sekalipun mungkin tidak sampai ke derajat haram, kecuali buruk sangka ya. Buruk sangka yang tidak ada tanda-tanda. Misalnya mengumpat barangkali itu. Barangkali tidak sampai dosa, tapi Tuhan tahu apa bedanya. Tuhan kalau tidak didosa sama Tuhan terus jadi baik. Seperti talak, kalau karena tidak dosa jadi baik, Tuhan tidak suka. Jadi istilahnya dunia ini bukan panggung sandiwara, tapi betul-betul kehidupan serius. Jadi kalau dikatakan bahwa Siratal Mustaqim itu lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang, nah itu sebenarnya di sini ini jelmaannya. Kalau ingin lolos yang di sana, loloslah dulu yang di sini. Kalau di sini tidak lolos, maka di sana pasti tidak lolos. Ala kulli hal, sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terus itu dibunuh penyakit. Sebab satu penyakit menularkan penyakit yang lain. Apalagi kalau sampai mensubstansi, itu bahaya sekali. Latihan dari sekarang. Dan seterusnya. Yang seterusnya, kalau dari sekarang sudah berolahraga, mengolah batin, bukan tenaga dalamnya, olah batin dalam hati, mensucikan hati. Lah itu insya Allah kalau istiqomah dalam 10 tahun atau 5 tahun, 7 tahun, 5 tahun lah, barangkali 2-3 tahun sudah mulai terasa itu, kesedot terus. Dan tidak akan pernah lelah. Itu tandanya. Kecuali kadang-kadang putus asa. Putus asanya apa? Kok tidak nyampe-nyampe. Nah, kadang-kadang rayuan syaitannya sudah lain. Mana kamu belum punya karomat? Gitu. Belum pernah mukasyafat gitu. Nah, itu aja paling gangguan. Tapi kesedot terus. Maka bersihkan dari karomat, bersihkan dari rasa imbal balik kepada Tuhan. Malulah kita berbisnis dengan Tuhan dengan selain dirinya. Kita minta yang lebih besar sudah, sama sekali ya, mintanya Tuhan yang tidak terbatas. Ngapain minta yang tidak terbatas? Minta yang terbatas. Sayang.
Kalau minta yang tidak terbatas itu, nah, kalau kita satu saat diberi taufik bersentuhan, berjabat tangan, kemudian disentuh hati kita, nah, kata Imam Husain alaihissalam dalam doa Arafah itu, man fakada, ma fakada man wajadak, ma wajada man fakadak, mada wajada man fakadak, mada fakada man wajadak. Apa yang dimiliki oleh seseorang yang kehilangan engkau? Apa yang dimiliki? Mau dimiliki dunia ini segala macam. Yang kehilangan engkau tidak ada gunanya. Memiliki apa yang kehilangan engkau itu? Dan kehilangan apa yang menemukan engkau? Ingatlah ketika kalau orang-orang yang pamrih dunia ketika baca ayat ini, oh iya dong ketika hadis ini maksudnya, iya dong ketika kita dekat dengan Tuhan, kalau kita sakit disembuhin, kalau kita miskin dikayain, gitu. Tapi ini enggak, maksudnya Imam Sadiq, apa yang kehilangan yang orang-orang yang telah menemukan engkau? Maksudnya, hatta dia sakit, sekalipun dia sakit, sekalipun dia mati, sekalipun dia sengsara, sekalipun di penjara, sekalipun dibantai, enggak kehilangan apa-apa, karena dia sudah menemukan Allah. Jadi jangan dikira kalau menemukan Allah itu tandanya nanti disayang Allah terus dalam artian dikasih rezeki itu, jangan. Itu sudah pamrih lagi. Jadi ketika menemukan Allah, Allah saja. Jadi Allah itu indah dalam lapar, Allah itu indah dalam kenyang. Sebab kenyang lapar bagi seseorang tidak ada bedanya. Allah itu sangat indah dalam sakit dan dalam derita. Allah juga indah dalam sehat, dalam istilahnya kenikmatan. Allah itu indah istilahnya ketika kita mendapatkan musibah. Allah itu juga indah ketika kita diberi nikmat. Kenapa? Rahasianya apa? Karena kita sudah tidak perhatian lagi sama sehat, sama sembuh, sama nikmat, sama ini, sama sedikit teman, sama banyak teman, sudah tidak ada perhatian kita kepada Allah SWT. Dan bagaimana ini loh perhatian itu jangan kayak mutasawwif, perhatian sama Tuhan, tidak peduli dengan apa, karena ada orang yang kayak ya sufi ya, jadi mau sufi-sufian wala fikih wala ini tidak bisa, tidak profesional. Jadi ketika kita katakan tidak peduli kecuali sama Tuhan, itu tandanya sudah diperhatikan semua itu. Hukum fikihnya terhadap dirinya, hukum fikihnya terhadap keluarganya, hukum fikihnya terhadap tetangganya, hukum fikihnya terhadap negaranya, hukum fikihnya terhadap anaknya, terhadap kakeknya, semua itu diperhatiin. Kalau ini tidak diperhatiin, gombal besar dan sungguh-sungguh merugi. Nah, jadi kalau kita Allah saja, yakni maunya apa? Maunya kita beramal sesuai dengan yang Allah mau nih, bukan yang kita mau nih. Bukan kita bentuk Tuhan seperti ini, kasih sayang seperti ini, kita bentuk, kita lukis, kemudian kita sesuaikan tingkah laku kita dengan lukisan yang kita lukiskan. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Sungguh mereka tidak mampu menilai Tuhan, dalam arti menyanjung, memuji Tuhan sesuai dengan sebenarnya. Jadi istilahnya kita itu kalau kita ikhlas yang profesional, ikhlas karena Allah bukan karena ikhlas artinya tidak karena mertua, tidak karena ini, tapi fikirnya karena anak, wuduknya karena anak. Nah itu tidak menyembah mertua tapi menyembah diri sendiri. Tidak menyembah mertua, tidak menyembah masyarakat, tidak menyembah murid yang cium-cium tangan, tapi menyembah siapa? Dirinya sendiri. Wa anta katanya wa anta dalam syair-syairnya orang Irfan apa? Sanamul akbar. Jadi patung yang paling besar itu bukan mertua, bukan istri, bukan murid, bukan guru, bukan tetangga, bukan umat, bukan. Patung yang terbesar itu siapa? Dirinya sendiri. Nah, banyak orang yang sudah tidak peduli tapi menyembah dirinya sendiri. Jadi menaati apa yang dia persepsikan. Nah, caranya gimana? Melebur. Gimana cara melebur? Profesional. Dalil argumentasi dipakai. Untuk apa? Untuk mengerti Tuhan, Nabi dan usuluddin dan efek-efeknya dan ranting-rantingnya dan furuk-furuknya. Jadi akibatnya kalau bertuhan apa? Ikhlas. Kalau bertuhan yakni apa? Beragama yakni apa? Mengikuti agama. Nah, jangan nu'minu bi ba'din wa nakfuru. Jangan mengatakan aku percaya sebagian, mengingkari sebagian. Aku suka ini, tidak suka ini. Aku suka fikih, tidak suka irfan. Aku suka irfan, tidak suka fikih. Nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Wa nu'minu apa ayatnya? Percaya kami mengambil sebagian dan mengambil sebagian yang lain. Fikih juga begitu. Yang masalah najis aku fikih siasah saja, fikih politik saja. Jadi dibagi-bagi. Itu gombal. Caranya melebur diri kepada apa? Kepada agama. Persis kayak yang disampaikan oleh Syahid Bakir Sadar ketika wasiat sebelum syahid mengatakan apa? Ceburkan diri kalian kepada Imam Khomeini sebagaimana dia menceburkan dirinya kepada Islam.
Di keburukan Islam, Khomeini buang. Gatot Kaca, Petro Semar buang dulu. Nah, jadi aku ini buang. Nyemplung ke Islam. Nyemplung ke Islam profesional. Sebab harus pakai ilmu, harus pakai dalil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harus pakai dalil, harus pakai argumen. Nah, itu. Jadi dari segala, ya Allah, dari segala aspek kehidupan, dari segala aspek kehidupan Islam itu diperhatikan dengan apa? Dengan pengetahuan dan argumentasi. Akhirnya apa? Kita mengamalkan sesuai dengan yang kita ketahui. Ini baru sesungguhnya. Baru kalau dia tidak maksiat, itu boleh dikatakan mukmin yang bagus. Kalau sampai ketika yang lebih tinggi, bisa dikatakan murid. Kalau sampai makam yang lebih tinggi lagi, bisa dikatakan misalnya seorang pesuluk. Nyampainya ke sana, wah, mungkin tidak tahu sampai betul-betul melebur itu. Sampai hatta kata-kata bacaan Qur'annya pun tidak dirasakan kalau punya dia. Maka itu kalau di Iran ini, istilahnya kalau di Farsi ini, hidungannya itu kuat sekali. Awas, hidungan itu mati kalau kita orang senang kepada Irfan, kemudian mendengar kidungan-kidungan itu bisa pecah. Itu kidungan-kidungan itu sering bawakan ke dalam bahasa Indonesia. Cuma anak masih mencari selahnya itu bagaimana supaya bisa diterima, dikemas, supaya bisa tidak terlalu aneh gitu. Ada yang munajat ya, tapi ada yang sejenis istilahnya kidungannya itu kidungan syair, kidungan syair. Kalau munajat itu sesuka-suka, tidak harus pakai syair. Seperti doa kumnya segala macam. Ada yang memakai syair munajatnya. Itu bisa pecah, itu betul-betul bisa pecah. Kalau orang istilahnya kena kepada bersentuhan dengan istilahnya maknawiyat ini. Ingat ya, maknawiyat yang kita yang kita maksudkan apa? Maknawiyat yang betul-betul maknawiyat. Yakni apa? Yang telah melebur, yang dibangun di atas bangunan Islam. Jadi kita tidak bisa mengatakan aku mau mengambil halaman 100, tidak mau halaman 50, tidak bisa. Nah, Islam dari sejak usul sampai furu, dari sejak akidah sampai fikih, itu semua diperhatikan. Fikih dari alif sampai iya, usul juga dari alif sampai iya. Nah, itu diperhatiin semua sampai kepada batinnya. Batin itu ada ketika ada dohir. Kalau dohir kita nggak punya, bisa lo batin. Nggak bisa kecuali maaf ya, dan normal. Wah, aku senang maknawiyat. Maknawiyat dari apa? Dari kosong. Maknawiyat dari kata. Maknawiyat dari pemahaman. Maknawiyat dari dohir. Nah, kalau dohirnya nggak punya, maknawiyatnya nggak bakalan punya, kecuali dihayalkan sendiri. Ya, ini yang dikatakan misalnya bahwa rumah, bangunan yang dibangun itu apa? Seperti bangunan lembah. Ditiup angin aja sudah rusak. Mungkin di dunia karena banyak pengikutnya, biasanya banyak nih, karena lezat, asik berpikir, merenung, menangis. Tapi surah amal, aduh payah, muah betul surah amal ini, jaga toharo, sholat, memang asik. Nah, nanti kalau karena banyak umumnya kalau min ibadah syakur, sedikitnya hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur segala macam itu, karena memang ini banyak pengikutnya, susah untuk diterangkan, istilahnya susah untuk dibuktikan dari sisi kuantitatif, tapi bisa dibuktikan dengan argumentasi. Jadi pendapat istilah Hauzalah walhasil itu bisa dibuktikan dengan argumentasi, tapi susah. Karena apa? Karena sudah biasanya umum sudah menjadi jauhar. Karena memang yang dicari dari awal sudah bukan sesungguhnya itu. Sudah dipilah dari awal, melihat Nabi itu sudah sisi batinnya tuh. Nah, sehingga dohirnya, karena dohirnya Nabi tidak dilihat, batinnya toh, maka batin yang mereka bikin tentu dari dohir Nabi yang mereka bikin, bukan dari dohir Nabi yang sesungguhnya. Nanti jelasnya jadi akhirat. Tapi sekarang kita bisa buktikan kebatilan seperti itu. Maka itu kalau Nabi bersabda, asy-syari'atu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali. Syariat itu adalah ucapan-ucapanku, yakni hukum-hukum yang kukeluarkan, sedangkan hakikat itu adalah perbuatanku terhadap hukum-hukum itu. Jadi jangan dikira itu perbuatanku sendiri. Wala kalau perbuatannya di atas dasarnya kepada apa? Kepada syariat itu. Wal hakikat itu ahwali, keadaanku, yang menyampainya itu sudah kira-kira begitu. Jadi bedanya kalau sering itu Jawadi itu sering mengatakan, kalau orang mengatakan setelah tarekat tidak perlu syariat, itu tandanya dia mengingkari sebab akibat. Jadi kita naik tambang gitu ya,
naik tambang sampai ke atas, sudah sampai ke atas, wah aku tidak perlu tambang, jatuh. Begitu tambangnya dilepas, jatuh lagi. Orang dia di atas itu karena dipertahankan oleh tambang, atau ketika naik tangga, dia dipertahankan oleh tangga itu. Ketika dikatakan tidak perlu tangga, jatuh. Oleh karena itu, marilah kita jangan menuhankan diri sendiri. Jangan cari lezatnya, jangan cari sukanya. Buang itu suka, tidak suka, lezat, tidak lezat. Islam pahitkah? Ambil. Maniskah? Ambil. Sebab manis pahit itu sudah relatif. Buang itu diri kita dulu, lebur. Maka sering anak katakan datanglah ke Iran dengan bawa gelas kosong, dengan bawa gelas penuh. Sebab yang dipenuhi di Indonesia itu dengan budaya yang seperti itu, airnya air mana? Air selokan yang kotor. Jadi buang itu. Hatta sudah merasa pandai, buang. Ganti dengan air yang baru. Kalau yang dulu itu ada yang cocok, ambillah karena yang sekarang. Jangan karena mau ikut yang dulu. Insya Allah muafak kalau belajar. Ya. Jadi seringnya kalau itu mencontohkan apa? Jadi didekatkan dengan dohir. Sebenarnya kalau di filsafat sebab akibat. Jadi kalau kita melakukan suatu sebab sampai kepada suatu akibat, kemudian kita tinggalkan sebab itu, akibatnya kemana? Karena apa? Dalam kaidah filsafat, akibat itu memerlukan kepada sebab, bukan hanya pada waktu kejadiannya, tetapi berkesinambungan juga. Seperti semen yang ada di tembok ini. Ketika temboknya jadi tidak perlu semen. Ya tidak bisa. Karena apa? Semen yang di pabrik itu bukan sebab kejadian daripada tembok ini. Tapi semen yang mana yang sebab kejadian ini? Semen yang ada di tembok ini. Semen yang ada di tembok inilah yang menjadi penyebab adanya tembok. Nah, kalau semen ini diambil dari dalam tembok, kemana temboknya? Hilang. Jadi istilahnya jadi akibat memerlukan kepada sebab. Kalau di filsafat itu dijudulkan bahwa akibat memerlukan kepada sebab pada awal keberadaan dan pada kesinambungannya. Kapan saja akibat ingin tetap ada, pasti memerlukan kepada akibat. Sebab, pasti memerlukan kepada sebab. Oleh karena itu yang mengatakan ketika sampai ke tarekat tidak boleh syariat, itu telah mengingkari hukum sebab akibat. Sebab dia sampai ke tarekat dengan apa? Dengan syariat. Sebabnya syariat. Nah, kalau dia tinggalkan itu syariat, hancur. Kalau dicontohkan oleh Al-Jodi naik tangga itu. Naik tangga, orang naik tangga sampai ke atas. Di tangga itu sampai ke atas. Dia kan sampai ke atas karena tangga itu. Nah, terus sampai ke atas dia bilang aku tidak perlu tangga. Ambil tangganya. Kemana orangnya? Jatuh. Itu. Jatuh orangnya. Orang itu sebabnya. Jadi hilangnya sebab, hakikatan hilangnya akibat. Itu. Jadi ketika syariatnya ditarik, ya tidak pakai tarikat lagi, udah kosong lagi. Maka itu kalau kita lihat paling dakiknya bersyariat Kanjeng Nabi. Sekalipun paling tingginya makom adalah makom Kanjeng Nabi. Paling tingginya makom Kanjeng Nabi. Tapi paling taatnya orang Kanjeng Nabi juga. Jadi harus profesional. Mau ikhlas harus betul-betul ikhlas. Definisikan dulu ikhlas itu apa. Tidak sembarang tuh nangis. Definisikan tangis itu. Kalau tidak definisikan dengan yang benar, tangisannya kosong. Orang banyak nangis. Orang anak kecil dijewer juga nangis, kita juga kena musibah nangis, dikhianati teman nangis, ditipu uang nangis. Orang barat melihat misalnya binatang disembelih nangis, atau ditabrak mobil kemudian nangis. Karena apa? Diciptakan itu teater di dalam dirinya. Dan itu memang begitu. Jadi itu memang sunnah ilahiyah supaya kita ada nilai budi kemanusiaan. Tapi ketika ke Tuhan bukan budi kemanusiaan lagi, tapi istilahnya peri ketuhanan kalau boleh. Kita lihat peri itu apa maknanya, jangan sembarang kita pakai. Ala pinjam dulu kalau boleh peri ketuhanan. Jadi masalahnya Anda baca tafsir barusannya, tafsir Al-Wujudi. Kalau orang mau menolong rahim, membicarakan rahim Tuhan, kasih sayang Tuhan, merahimi, menolong orang segala macam, Allah ketika menolong orang itu bukan karena terefek, bukan karena akibat dari interaksi, interaksi. Memang Allah menolong, mengasihani orang yang menderita, tapi bukan karena terinteraksi enggak. Oleh karena itu Tuhan ketika menolong orang tanpa interaksi. Sebab interaksi itu apa? Merupakan keterbatasan daripada seseorang, suatu wujud. Interaksi itu keterbatasan satu wujud. Seperti kita, ketika kita melihat orang fakir, apa? Interaksi, kasihan. Sebenarnya ketika kita nolong orang fakir itu ada dua yang kita tembak. Satu ingin menolong orang fakir, satu ingin menghilangkan rasa sedih yang ada dalam hati.
Tapi kalau selain Tuhan, akibat interaksi. Dan kenapa interaksi Tuhan tidak boleh? Karena kalau interaksi, berarti di dalam Tuhan ada proses, ada perubahan. Nah, perubahan itu pasti dari sesuatu ke sesuatu. Ketika sesuatu ke sesuatu, pasti ada awal dan ada akhir. Kalau ada awal dan ada akhir, sebelum awal berarti tidak ada. Kalau sebelum awal tidak ada dan sekarang ada, berarti makhluk. Perubahan pada diri Tuhan. Ketika misalnya Tuhan diam, umpamanya. Sebelum Anda mengeluh, bermunajat, Allah diam. Ketika Anda bermunajat, Allah kasihan. Nah, itu interaksinya. Setelah kasihan, Allah memberi rezeki atau memberi istri. Jangan beri istri dulu, minta ilmu aja dulu. Umpamanya minta ilmu, menangis. Oh, Muhammad Nur nangis. Para malaikat semua pada menyaksikan, pada minta ampun dan mengaminkan doa Anda. Karena lagi tulus-tulusnya waktu itu tembus, itu lagi semua para malaikat beges. Oh, siapa malam-malam? Ilham. Oh, Muhammad Nur. Hanya semua mengamini, amin dengan salawat. Karena orang Muslim misalnya. Terus misalnya malaikat ilmunya diperintah oleh Allah untuk turun ke Imam Mahdi. Ini dulu di malam Lailatul Qadar tidak minta segala macam, belum kecatat, dan sekarang dicatat perintah. Karena waktu itu lagi tidur Muhammad Nur dan umpamanya, karena setiap bukunya kan diatur tiap tahun. Tapi kalau Qadar ini Imam Mahdi di Lauhul Mahfuz sudah tahu. Tapi kewajiban tanda tangan ya di Qadar ini dihapus, diangkat, dicabut segala macam, perubahan-perubahan terjadi. Imam Mahdi sayang. Maka juga naik lagi. Terus apa yang diminta ilmunya? Matematik. Diturunkan malaikat kecil-kecil orang matematik. Iya, karena itu ilmu matematik kan ilmu apa? Ilmu materi. Karena matematik itu apa? Ukuran, bicara angka. Angka sifat daripada materi. Oleh karena itu matematik itu rendah, ini di bawah. Fisika juga kasih. Malaikat yang di bawah yang diperintah. Tapi kalau mintanya ma'arif, dan ingat doa juga. Ingat kemarin definisi doa itu apa? Doa itu yakni bukan hanya omongan Allahumma adini, bukan, tapi kesiapan. Jadi ketika Allah berilah aku bomatun, jadi sudah siap. Ya Allah, aku jadikanlah misalnya umpamanya ini kalau lagi rame-ramenya Bin Laden jadi teroris, betul-betul sekalipun kalau ditangkap nanti dikuliti badannya tidak akan bocor. Tapi kalau ya Allah jadikanlah aku umpamanya ini kedatangan itu supaya bisa dipahami. Tapi terus dari mulutnya ini sekarang itu enggak. Makanya kata Imam Ali, hati-hati dengan doa kalian. Doa kalian itu kadang-kadang yang didoakan apa? Doa wali, doa aulia, anbiya. Allahumma jadikan anakku pemimpin mukminin. Pemimpin mukminin. Nah, TV-nya lagu-lagu tak dimati. Mintanya nangis jadikan pemimpin mukminin. Minta mukmin aja juga enggak pantas dia. Jadikan anakku mukmin enggak pantas. Mintanya jadikan anakku imam mukminin, pemimpin mukmin. Jadikan anakku talabih yang bagus. Padahal dia tak bisa siapa. Sebab dia begini caranya hidup. Sudah yang dia ketahui. Hanya kalau anaknya jadi orang talabih, akan bersenangan dengan dia. Terus, tidak pakai konsep sudah. Kamu masih bau kencur, sudah. Argumen hilang. Nah, tidak punya lisan. Jadi hati-hati dengan. Nah, doa ini, doa yang mustajab tadi, ini doa yang dengan ruhnya itu. Jadi, kadang-kadang tidak minta lafaz. Tapi kamu bersedih, berusaha meninggalkan maksiat. Sekarang itu sudah doa. Hakikat doa sudah itu. Bukan minta. Minta ini melafazkan doa. Allahumma berikan kepadaku. Dalam hati. Ketika kamu sedih. Seandainya Tuhan memberi aku. Itu sama dengan Allahumma adini. Allah memberikan kepadaku. Ketika kamu belajar sungguh-sungguh sambil mengingat Tuhan. Itu sama dengan ya Allah berikan aku. Ini contohnya saya kemana-mana. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Nabi. Nah, ketika yang diminta itu misalnya ma'rifah. Nah, diutus malaikat yang agak tinggi. Sebab Jibril itu bertingkat. Jibril itu memang satu tapi bertingkat-tingkat. Jadi punya jelmaan. Kalau yang diminta hal-hal yang misalnya memang sudah siap untuk menerima misalnya jadi murid. Jadi sudah meninggalkan mubah-mubahnya. Jadi semua ya, yang ekstrim itu fikihnya diamalkan sehingga kewajibannya persis sesuai dengan yang dimau'i Tuhan. Larangannya persis sesuai dengan yang dimau'i Tuhan yang ditinggalkan. Sampai mubah ditinggalkan, sampai makruh ditinggalkan, mubah ditinggalkan, sudah siap menjadi murid. Diberikan itu sambaran-sambaran dahsyat yang orang tidak tahu. Itu bergelar itu di rumahnya, di alam batin. Orang para wali pada menengok, ada murid baru itu di sana. Terus naik-naik, ini kemana kok sini? Asal-muasalnya? Ala kulli hal. Nah, ketika Tuhan menolong, bukan karena interaksi. Jadi Tuhan biasa aja. Tapi kalau interaksi, berubah. Oh, Mama minta, kasihan. Mereka juga interaksi.
Itu berubah namanya. Ketika perubahan pasti dari sesuatu ke sesuatu yang peduli amat sesuatunya mana. Yang penting ada awal ada akhir. Dari sono ke sono, dari sini ke sana, dari sana ke sini, dari tengah ke pinggir, dari pinggir ke tengah, dari sana ke sana. Pokoknya perubahan dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Ketika ada perubahan ada batasan. Ketika ada batasan ada awal ada akhir. Ketika ada awal ada akhir, sebelum awal berarti tidak ada. Kalau ada berarti bukan Tuhan dicipta. Oleh karena itu apa? Tuhan ketika menolong tanpa interaksi. Dan tambahan itulah Yahudi tadi apa? Malaikat dan insan kamil kalau menolong pun tidak dengan interaksi. Jadi kalau orang insan kamil menolong orang bukan karena kasihan. Jadi dia sudah mati. Jadi dia sudah tidak. Jadi sudah mati rasa. Semua yang ada itu adalah matanya sudah jadi mata Tuhan segala macam. Oleh karena itu ngasih diterima kasih peduli amat. Diterima kasih peduli amat. Tidak terima kasih peduli amat. Habis dikasih diejek silahkan, tidak diejek silahkan. Dalam hatinya barangkali secara lisan beramar ma'ruf nahi mungkar, membela diri, argumentasi, karena itu kewajiban agama. Tapi hatinya bukan karena ingin kelezatan, bukan karena membela diri, tapi karena perintah Allah saja. Betul-betul karena perintah Allah. Itu yang canggihnya itu di situ. Jadi seorang insan kamil itu sudah istilahnya dia sudah nafsul mutmainnah, istilahnya sudah jiwa yang tenang, tidak terpengaruh oleh apa-apa, tidak ada yang mempengaruhi, sudah interaksi itu nggak ada. Tapi rahim, paling rahimnya orang. Sebelum makanya ketika Ayatullah Bahrul Ulum ini memanggil muridnya dimarah-marah, dimarahi segala macam, muridnya bingung. Kenapa Ustaz antum marah kepada anak? Iya, bagaimana kamu bisa makan kenyang, tidur dalam keadaan kenyang sementara tetanggamu itu kelaparan, tidak makan 3 hari apa? Kurang lebih satu keluarga. Nah, muridnya terkejut. Muridnya bilang, ya Ustaz, anak tidak tahu. Apa kata Ustaznya? Bahrul Ulum, kalau kamu tahu tidak menolong Yahudi kamu. Jadi aku marah ini karena kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu tidak menolong Yahudi. Jadi maksudnya apa? Jadilah rahim sebelum diminta tolong. Maksudnya itu. Jadi paling rahimnya orang yang maksudkan itu. Jadi paling rahimnya orang. Jadi sebelum orang minta tolong dia sudah datang tanpa kasihan dalam hati. Itu karena amanah ilahiyah. Betul-betul tidak ada interaksi. Nah itu tidak gampang itu. Jangan diamalkan. Aku tidak kasihan terus bantu. Tidak bisa. Jadi harus membunuh diri dulu. Dari apa? Dari kasihan sama diri sendiri. Dari sekolahnya itu harus dibunuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu harus dibunuh. Silakan. Enggak. Sama dengan meminta ketika tangan kita ke atas itu. Apakah Tuhan di atas tidak di bawah? Jadi putar-putar itu akhlak saja. Jadi ya Allah jadi dengarkanlah doaku, yakni perkenalkanlah doaku gitu. Jadi maknanya dengarkanlah doaku, yakni perkenankanlah, perhatikanlah aku yang banyak dosa yang mestinya tidak dikabulkan, kabulkan. Seperti Tuhan berkata apa? Sami'ud doa, salah satu daripada istilahnya sifat Tuhan, asma Tuhan, mendengar doa. Sami'ud doa, mendengar doa. Apa mendengar doa? Emang itu Tuhan tidak dengar semua doa itu ngapain sampai dijadikan asmaul husnanya? Sami'ud doa itu maksudnya bukan mendengar doa, tapi apa? Memberikan jawaban. Jadi sami'ud doa mengabulkan, pengabul artinya bukan pendengar, bukan mendengar doa. Beliau sudah mempunyai sifat pendengar, tidak perlu ditekankan kepada doa. Sami basir itu sudah cukup. Tapi kenapa sami'ud doa juga? Nah, kenapa? Sebab sifat Tuhan banyak. Jadi ada yang tunggal, ada yang rangkapan segala macam. Ini termasuk sifat yang rangkapan. Sami'ud doa, bukan sami' saja. Sami'ud doa, kenapa ada tekanan di situ? Karena menjawab, memberikan istilahnya pengkabulan. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kita bisa menolong orang sesuai dengan yang dianukan itu Yahudi itu, bahwa aulia itu bukan karena kasihan ketika menolong orang. Nah itu latihannya dari sekarang ini. Di fikihnya diperhatiin, diamalkan secara ketat. Kemudian terus ke batin, terus dengan mempertahankan posisi fondasinya itu tadi. Terus sampai kepada hal-hal membunuh diri itu tadi. Jadi orang mukmin mati setiap hari berapa? 50 kali. Yang mutuna kullu yaum 50 marrah. Ingin marah, ingin ego, ingin takabur, ingin ujub, mengumpat mulut, mengumpat hati, semua dibunuh itu. Kalau latihan mati sudah. Nah ketika mati kepada dirinya, nah itu nanti ketika nolong orang pun bukan karena kasihan. Tidak punya perasaan. Perasaan yang kita miliki ini sebenarnya kita lukiskan sebagai satu yang baik, padahal dia tidak baik. Oleh karena itu ketika kita menolong orang sebenarnya bukan karena murni menolong orang, tapi menolong diri sendiri. Karena kita tidak tega, kita tolong dia itu. Bukan karena dia mempunyai hajat,
bukan karena dia perlu. Tapi ketika kamu mati dari perasaan, menolong dia betul-betul karena menolong dia. Tidak ada pamrih diri sendiri. Bahkan lebih tinggi lagi dari itu, kepada pahalanya pun kamu tidak melirik. Makanya ketika Imam Ali memberikan kepada orang miskin, fakir dan asir sampai dituruni oleh Allah satu surat penuh itu, surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, mereka mengatakan apa? Al-Ma'sumin alaihissalam mengatakan, kami memberi kamu bukan untuk terima kasihmu, bukan untuk ini, tapi karena Allah saja. Jadi tidak berperasaan setelah ditimbulkan oleh syiar suluk ini, bukan tidak berperasaan ketika orang miskin nangis-nangis kamu tak ngasih itu, enggak. Ketika tidak berperasaan dengan syiar suluk, sebelum nangis kamu sudah turun tangan. Nah itu, jadi arham lebih rahim daripada istilahnya berperasaan tadi. Dan tidak pamrih betul-betul. Sekalipun pamrih itu, pamrih yang boleh, tidak membatalkan pahala. Ketika kita tolong orang karena kasihan, ingin menolong orang itu secara filosofis tidak tahu kalau menolong diri juga, tapi itu dimaafin oleh Tuhan. Riya saja yang tidak boleh dan dimaafin. Tapi bagi aulia yang tidak istilahnya yang tidak berpikiran kepada pahala, nah itu sudah tidak melihat daripada sisi apakah ini imbal balik ini membatalkan pahala atau tidak. Pokoknya seluruh imbal balik dia tolak. Jadi kalau tidak berperasaan, ketika syiar suluk itu arhamur rahimin. Jadi apa? Jadi asma'nya. Jadi manifestasi atau jelmaan atau tajalli daripada sifat Allah arhamur rahimin. Dia juga jadi tangan Tuhan di situ. Jadi jelmaan Tuhan, jadi bayang-bayang Tuhan dalam rangka arhamur rahimin. Oke, kita teruskan dulu ya. Ya itu. Jadi akidah yang benar, akidah dengan argumentasi semampunya dari sejak usuluddin sampai ma'ad, kemudian fikih dengan yang ketat dari sejak masalah tohar, taklid, toharo segala macam, sampai yakin kalau akidahnya sudah benar, sekalipun bisa dimajukan terus, sampai yakin kalau yang dilakukan kewajibannya sudah benar sesuai dengan hak-haknya. Berarti kira kalau sholat selesai, enggak. Sholat punya hak-hak. Ketika sudah yakin semua itu diperiksa, sudah ibadah sudah benar, yang wajib-wajib, terus tengok maksiatnya itu. Setelah itu mencoba untuk meninggalkan maksiat keseluruhannya, terus kemudian meninggalkan makruh, meninggalkan mubah, dan meninggalkan seluruh selain Allah. Apakah karomat, ataukah seperti itulah coba-coba ketika didatangi bidadari membawa makanan, pagi hari bawa makanan, itu coba-coba tidak menyentuh sedikit pun makanan itu. Jadi ya sebelum beramal, akidahnya yang benar, argumentasinya yang benar, karena pakai argumentasi. Terus fikihnya yang benar secara ilmu, fikihnya tengok, terus diamalkan sesuai dengan ilmunya itu. Sehingga terlaksanakanlah kewajiban kita. Peringkat berikutnya, bukan nunggu peringkat ini ya, peringkat ini maksudnya, yakni martabah kedua. Martabah kedua itu bisa dilakukan berbarengan juga ketika menuntut ilmu, jauhi maksiat juga, Pak. Itu harus. Jangan karena aku masih mau menguatkan usuluddin, kemudian boleh maksiat. Enggak. Jadi maksud saya, urutan falsafinya itu begitu. Tapi zamannya bisa berbarengan dari sisi zaman. Yakni apa? Awalnya harus dengan ilmu, karena amal tanpa ilmu tidak benar. Imam Syafi'i juga banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis. Jadi ilmunya tentang apa? Tentang akidah, dari usuluddin, dari Allah sampai ma'ad. Terus tentang fikih sesuai dengan ilmunya. Sampai setelah yakin kebenarannya diamalkan. Setelah ini marhalah makom ya. Waktunya bukan setelah ini baru diamalkan, enggak. Sambil belajar, sambil mengamalkan. Setelah itu sampai yakin bahwa melakukan seluruh kewajiban sesuai dengan hak-haknya. Nah, menyembah Tuhan pun sudah tidak menyembah patung lagi, sudah tidak menyembah Tuhan yang kita lukis lagi, karena akidahnya sudah benar lagi. Dan sudah zen, kemudian tinggalkan maksiat, kemudian di bukan zaman ya. Setelah itu tinggalkan makruh, setelah itu tinggalkan mubah. Setelah itu tinggalkan juga bukan hanya mubah yang dirangsang Tuhan, seperti pahala, seperti surga, seperti karomah, seperti apalah dunia, alamna min ladunna ilma, semua itu ditinggalkan. Ditinggalkan maksudnya tidak. Jadi kalau meninggalkan haram dengan hati dan badan, meninggalkan makruh dengan hati dan badan, tapi mubah ke atas itu dengan hati. Jadi tidak peduli, tidak bahagia ketika dapat mukasyafah, tidak sedih ketika tidak ada, biasa, tidak terpengaruh, carinya Allah, sudah. Nah kalau sudah kita berhasil meninggalkan makruh dan mubah, baru bisa menjadi murid atau pesuluk awal-awal itu.
Oleh karena itu Al-Jawzi mengatakan kalau orang bersih dari maksiat tapi dia masih menyukai yang mubah, itu tidak akan pernah dia menjadi pesuluk. Masih melakukan yang makruh tidak akan pernah jadi pesuluk, melakukan yang mubah tidak akan pernah juga jadi pesuluk. Masih setingkat dengan binatang yang terdidik. Begitu. Jadi yang sudah meninggalkan dosa itu masih setingkat dengan binatang yang terdidik. Belum manusia, masih makom, baru makom binatang terdidik. Seperti anjing misalnya, ketika terdidik, tuannya berburu, menembak burung, sekalipun anjing itu 2 hari tidak makan, nah, ketika memburu buruan tuannya, pasti dikasihkan kepada tuannya, tidak akan dimakan, sekalipun dia lapar. Jadi baru sampai tingkatan itu. Jadi nggak sesuai dengan logikanya itu, kan manusia binatang rasional, jadi masih belum imbang dengan kerasionalannya, itu masih terus. Ketika sudah meninggalkan seluruh karomat, laduni, surga segala macam, Lauhul Mahfuz juga sudah tinggalkan sampai ke atal pertama dan fana di situ dan tidak merasakan kefanaannya, baru disebut wali. Itu baru wali kalau di ahli bait. Itu pun baru wali yang terkecil. Jadi ketika sampai ke Nur Muhammad dan Hana sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Jadi jangan main-main. Kalau memang mau main-main dengan kalau memang mau praktek, sesuaikan dengan aturan mainnya yang benar, aturan yang diberikan Tuhan. Jadi jangan terus no minum ba'din wa nakfuru ba'din, beriman sebagian meninggalkan sebagian. Ya sudah. Itu nanti di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Ala kulli hal. Di antara yang itu mengenai kesabaran, di antara yang pembunuhan itu teroris terhadap dirinya sendiri, yaitu di sini yang apa yang dianjurkan di akhir-akhir hadis Umar Basri. Kalau ada orang berkata kalau kamu ngomong sekali saja akan kuberondong dengan 10 kali omongan. Kita katakan kalau kamu memberondongku dengan 10 kata-kata, 10 itu contoh saja maksudnya banyak. Kalau kamu berondong aku dengan 10 kata-kata, maka aku tidak akan menjawabmu. Tentu ketika sudah medannya sudah keluar dari medan dialektika ilmu ya. Kok dialektika? Ya di alam ilmu. Kalau dialektika ada istilah filsafat komunis, yaitu yang kebenaran sesuai dengan zamannya. Itu dialektika namanya. Jadi misalnya ditemukan sekarang 1 tambah 1 3. Sudah, benar itu. Suatu saat, 10 tahun lagi, 1 tambah 1 2. Pada 10 tahun lagi, 1 tambah 1 3 itu salah. Tapi dari 0 tahun sampai 10 tahun, 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 3, itu adalah benar. Itu dialektika. Yang dianut komunis. Ala kulli hal, sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kalau ada orang mengejekmu, maka kita katakan, kalau kamu yang kamu katakan itu benar, semoga Allah mengampuni aku. Misalnya kamu ini brengsek, misalnya kamu ini ngomong tok, kamu ini penipu segala macam. Kita katakan, kalau kamu yang kamu katakan ini benar, semoga Allah mengampuni aku. Tapi kalau kamu salah, tidak benar yang kamu katakan, semoga Allah mengampuni kamu. Enggak, sudah dipraktekkan sama Aimah, pernah Imam Hasan kalau tidak salah, duduk-duduk bersama sahabat, datang orang Syam. Syam itu daerahnya mana? Muawiyah, Syria. Di sana kan dilaknati keluarga Nabi. Keluarga Imam Ali itu dilaknati di sana. Sampai ke waktu itu di Mekah atau di Madinah, hanya terus mungkin dari omongan orang ketahuan kalau itu Imam Hasan. Tanya, kamu Hasan? Betul. Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Betul. Wah, langsung dilaknati. Semoga Tuhan menginginkan kamu, menginginkan ini itu. Ada sahabat Imam Hasan sudah ambil goloknya pedang, dicegah sama Imam Hasan. Biarin aja pergi. Besoknya didatangi sama Imam Hasan rumahnya itu. Wah, orang-orang udah ngira kalau Imam Hasan mau balas. Datangnya ketika keluar orang itu, ketika orang itu buka pintu ada Imam Hasan, langsung sudah siap-siap ini. Jadi bukan mau berkata kalau kamu memberondong aku 10, kamu tidak akan mendengar dari aku 1 kata pun. Enggak, ini sudah kira-kira 1 huruf pun aku akan berondong 1000 kata. Sudah siap-siap. Imam Hasan katakan kalau kamu yang bilang kemarin itu benar bahwa aku begini, semoga Tuhan mengampuni aku, dan kalau kamu salah, semoga Tuhan mengampuni kamu. Tidak akan betul-betul, tidak diajak. Kadang-kadang nih, wah kalau yang kamu katakan itu benar, semoga Tuhan mengampuni aku. Yang kalau salah, ya sudah, mudah-mudahan Tuhan mengampuni kamu. Itu mah mengejek. Ulang ambil bola dibaca. Ini enggak betul-betul didoakan, semoga Tuhan mengampuni kamu. Tercengang orang itu. Betulkah kamu Hasan? Betul. Hasan bin Ali? Betul. Bin Abi Thalib? Betul. Kok enggak sesuai dengan yang didengarkan di negerinya dia. Akhirnya
alhamdulillah dia jadi mukmin yang baik, jadi pecinta Allah baik. Ala kulli hal, wa man wa'adaka bil khana, kalau ada orang yang mengancammu dengan istilahnya ejekan juga kurang begini demikian, saya itu bin nasihat maka istilahnya anggaplah bahasa umumnya ini terjemahan bebas, maka janjikanlah dia dengan berilah dia nasihat dan berilah rasa aman misalnya segala macam, jangan dibalas untuk mengancam. Kurang lebih demikianlah. Kita teruskan dulu. Ini yang berkenaan dengan apa? Helim, dengan kesabaran. Tapi sudah ekstra di atas sabar kan itu ya kemarin, tabah, sabar dan tabah. Nah, mirip dengan itu senafas ya. Tapi bukan sampai ke tingkat itu hanya senafas saja. Jadi di sini ini sudah tingkatannya orang yang mau suluh, bukannya di tingkatan syariat, di hukum qisas. Makanya ketika ada hukum qisas, Tuhan mengatakan lakukan hukum qisas itu. Tapi kalau kamu mengampuni, sesungguhnya Tuhan suka kepada orang-orang yang memaafkan. Sesungguhnya Tuhan suka mengampuni. Jadi sama-sama ini sudah di tingkatan atas, cuma itu yang dispesifikasikan. Ini ada peringkat-peringkatnya. Ketika kamu istilahnya bodoh, kasih-kasihkan begitu, itu salah. Tapi ketika kamu dengan ma'rifat, tapi bukan sampai lengan ya. Kalau Islam mengajarkan tidak sampai ke tingkat itu, hanya sampai ke tingkat ucapan. Jadi kalau ucapan kamu ini benar, semoga Tuhan mengampuni aku. Kalau kamu salah, semoga Tuhan mengampuni kamu. Tidak ifrat tafrid, tidak seperti misalnya orang Buddha sampai ngemis-ngemis untuk membunuh dirinya. Itu enggak. Atau saya memberikan pipi kanan, memberikan pipi kiri, itu enggak sampai ke tingkat itu kalau Islam. Itu enggak sampai ifrat tafrid, enggak sampai berlebih-lebihan. Tadi, tapi falsafahnya sama. Cuman yang itu ingin ngebut kalau orang istilahnya, kalau orang Buddha ingin ngebut lah cepat-cepat, ingin mendapat hasil. Itu Allah sendiri berfirman, "Wa man yuridul ajila ajjalna." Siapa yang ingin cepat-cepat, kami cepatkan dia. Ini cepat dia berhasil, cepat dia jadi nafsul mutmainnah. Dia apa-apain sudah tidak bereaksi sama sekali. Cepat. Tapi di dunia ini biasa ini terjadi di dunia. Tapi kalau orang Muslim sesuai dengan Allah yang Allah perintahkan ini, sholat, fikir, kayak puasa, gitu. Dan seterusnya sampai mati. Tidak bertapa di gua 40 hari terus keluar sudah jadi arif majasi maksudnya. Jadi asyik, jadi pencinta adalah menjadikan kepada misalnya kepada hakikat maknawiyat. Oh, ini apa misalnya. Semoga Tuhan memberkati kamu di apain aja. Nah, itu ada cara sendiri. Tapi nafasnya sama. Membunuh diri segala macam. Sebab kalau diri itu masih disembah, masih diperhatikan, dibela kebenarannya, dibela bahkan kejahatannya, dibela, ditakwil kesalahannya, kemudian selalu didukung, ke sikap-sikapnya selalu didukung tanpa dengan argumentasi. Ketika membaca hadis dicari yang sesuai dengan kesukaannya, yang tidak suka dibiarkan dulu, kita katakan nanti saja. Tapi ketika bentrok dengan masyarakat, nantinya dilupain. Padahal ketika dia belajar, ini hadis ini nanti sajalah. Nah ini yang sekarang nanti. Oke, kita boleh berkata begitu. Tapi ketika mengeterapkan perbuatan di masyarakat, jangan terus menjadi Quran, jangan terus menjadi hadis. Semua yang bertentangan dengan kamu kafir masuk neraka. Mukmin yang tidak wajib dicintai segala macam. Enggak. Ya tetap dengan timbangan yang separuh, yang dengan satu timbangan itu. Jangan terus jadi timbangan lengkap. Siapa yang tidak kaku jadi begini. Jadi jangan jadikan termometer lengkap. Jadilah termometer yang rusak, yang pecah kacanya, yang hilang ininya segala macam, air rasanya. Aku lihat seperti itu. Wa amal wati fil ilm. Sedangkan yang berhubungan dengan ilmu, wasiat yang ketiga, anak ingin nyebut ini karena supaya selesai hadis Imam Basri ini. Fas'alil ulama ma jahiltah. Maka tanyakanlah kepada ulama apa-apa yang kamu tidak tahu. Wa iyyaka an tas'alahum ta'annutan. Dan jangan sekali-kali kamu menanya kepada mereka dengan karena ingin menyakiti hatinya. Ngetes-ngetes, ingin tanya, ngolok-ngolok. Kita juga begitu. Ketika ada pendapat yang kita tidak maui, sementara pendapat itu Islami, juga kadang-kadang begitu. Nanti saling lirik dengan temannya yang sepaham, ketawanya disimpan. Wailul likulli humazatin lumazah. Jadi bukan hanya gibah yang masuk neraka itu, tapi memberi tanda-tanda isyarat-isyarat. Jadi semua olok-olok dengan isyarat segala macam itu juga. Itu. Ala kulli hal, tentu yang pemahaman itu yang benar loh ya. Kalau pemahaman salah itu pembahasan lain. Yang kita tekankan yang diolok-olok itu pemahaman yang benar, kalau benar maksudnya. Kalau salah itu pembahasan lain, mengoloknya bagaimana. Walhasil, jadi janganlah kamu sekali-kali menanya kepada mereka untuk menyakiti hatinya dan mencoba-coba ngetes-ngetes tajribatan, ta'anutan wa tajribatan. Itu.
Ditanya yang kamu tidak tahu. Jangan ngetes ingin tahu bagaimana pendapatnya. Atau kadang-kadang sudah berubah enggak ini? Nah, sudah diboikot oleh masyarakat sekian puluh tahun, berubah enggak? Tanya lagi. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Barangkali sudah takban, gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Karena apa? Tidak akan mendapatkan ilmu. Ruh ilmu tidak akan didapatkan. Sehingga kita juga tidak kesedot sesuai dengan disedotnya ulama-ulama ini. Jadi ulama itu biasanya sudah mencoba untuk menghilangkan segala macam yang istilahnya melezatkan dirinya segala macam, dan kemudian diolok-olok. Ulama ya. Ulama. Jangan ya itu ulama yang apa? Al-alim bila amal laysa bi'alim. Orang yang tahu tidak beramal itu tidak tahu, kata Imam Malik. Bukan kayak pohon tanpa buah. Jadi kalau tahu tanpa buah, kayak pohon tanpa buah masih memberi manfaat. Zat asamnya di siang hari membuat kehidupan kepada manusia dan binatang. Kalau orang kepanasan buat berteduh. Kalau kambingnya kelaparan buat itu apa? Daunnya buat ini. Kalau kawin dengan kebetulan katanya orang Sunda, nah kemudian misalnya daun-daun hijaunya itu bisa yang masih apa namanya? Yang masih hijau itu kadang suka lalapan mereka. Misalnya masih bisa dimanfaatkan, kayunya juga bisa dibuat manfaat kan. Itu kalau di kita. Tapi Imam Ali mengatakan apa? Al-alim bila amal laysa bi'alim. Yang alim tidak beramal, tidak alim, tidak tahu. Yang tahu tidak beramal, tidak tahu. Berhayal saja. Seperti kayak ayat kata Baik, sebenarnya orang yang masih buat maksiat itu tidak yakin ada neraka. Nah, dia percaya ada neraka, tapi tidak yakin. Jadi kalau yakin pasti tidak melakukan maksiat. Jadi orang yang masih melakukan maksiat, Anda sudah lupa di tafsir Mizan jilid berapa dulu masih suka menyampaikan tafsir. Nah itu suka ini dalam arti sering. Bahasa sekarang berarti bukan tidak suka. Ini dulu masih sering membahas tafsir. Nah, itu diantaranya sudah mengatakan orang yang masih melakukan dosa itu baru percaya ada akhirat, baru percaya ada neraka. So, kalau yakin pasti tidak melakukan maksiat. Jadi belum sampai itu kan yakin. Ala kulli hal, sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa iyyaka an ta'mala bi ra'yika syai'an. Nah, ini yang kedua. Hendaknya kan tiga dia, 3 dalam fulan, 3 dalam kesabaran, dan 3 dalam ilmu. Dan janganlah sekali-kali kamu berpendapat sesuai dengan pendapatmu. Dan ambillah jalan paling hati-hati, wa khudh bil ihtiyat fi jami'i ma tajidu ilaihi sabila. Dan ambillah cara yang paling hati-hati selama masih ada jalan untuk mengambil jalan hati itu. Ini haram apa halal? Selama kita tidak daruri, tidak makan, tidak mati, katakan haram. Tapi jangan katakan haram ini hukumnya, ini kita jauhi itu. Ini najis apa bersih? Nah, sudah najis kan itu. Jangan dihukumi najis, kita jauhi. Jadi kita jauhi selama tidak daruri. Atau misalnya ini apanya, pokoknya ambil yang terberat. Dan hati-hatilah kepada yang kita suka itu. Nah, tuh lihat. Sebab yang kita suka itu kadang-kadang menjerumuskan tanpa kita ketahuan. Makanya kalau ada di antaranya olah batin, kalau kamu di persimpangan jalan, pilih yang pahit. Apa yang kamu tidak suka, ambil itu. Itu lebih dekat kepada kebenaran daripada mengambil yang kamu sukai. Belum tentu benar, sama-sama belum tentu. Namanya di persimpangan. Kalau sudah tentu, namanya tidak di persimpangan. Ini di persimpangan jalan. Mana yang lebih selamat? Yang lebih baik. Stop dengan selera, pertimbangan akalnya menceng. Karena dia sudah toleransi. Dari awal sudah toleransi terhadap dirinya sendiri. Pokoknya diri ini sudah paling, istilahnya batu atau istilahnya patung yang paling besar. Sanamun akbar gitu. Kalau selamat dari sering Anda sampaikan kepada ikhwan dan kepada diri Anda, jauhi kelezatan diri, itu sudah kunci keberhasilan. Mau menuntut ilmu, menuntut apa, itu kunci keberhasilan. Mau dakwah, mau apa saja, jauhi yang namanya kelezatan diri. Itu lebih banyak. Sebab Imam Syafi'i sendiri mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli hati. Cinta dunia yakni yang selain Allah. Cinta dunia khususnya yang di alam mubah, bukan cinta dunia yang izinnya. Cinta dunia, halalnya, haramnya semuanya. Ra'su kulli hati'ah, pangkal daripada seluruh kesalahan. Nah, jadi kalau berpolitik, berapa saja nantinya, nah, kalau sudah bermuara dari toleransi itu, tamrin, nah, itu apa namanya, sudah hancur semuanya, sudah hancur. Tamrin itu, nah itu kalau kita haluskan, bukan uang, bukan makom, nanti ketua, tidak ketua, bukan itu. Yang kita senangi, nah itu. Pokoknya yang kita senangi kita belain, sudah selesai. Tidak jadi obat. Kalau jadi obat, pahit manis dimakan. Wahrub, ini sudah untuk ulama ini ya. Wakhud bil ikhtiyar, ambilan, jangan beramal dengan pikiranmu sendiri, dengan fatwanya. Sebab kemungkinan kalau belum mati, itu fatwanya tidak murni.
Ini fatwanya karena ini ada hadis. Ini hadis ini misalnya kalau dilihat dengan kacamata murni betul-betul sesuai dengan fatwanya Ayatullah Fulan. Tapi kalau ya dengan kesukaan dia, sekalipun sama-sama masuk akal, karena ini kan bukan hakikat fatwa. Yang hakikat kan yang ada di Allah, yang ada di Nabi dan Imam Mahdi. Kita kan tidak disuruh menguak hakikat. Usahakan dengan dalil sedekat mungkin dengan hakikat kalau bisa. Nah, kalau dilihat dengan kacamata dirinya yang sedikit ada pamrih ke sesuatu yang dia sukai, fatwanya sesuai dengan dirinya. Sekalipun sama-sama fatwa, sama-sama boleh. Tapi apa namanya? Perbedaan tipis di dalam diri itu sangat bisa mempengaruhi fatwanya. Jadi usahakan itu tidak berfatwa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemajuan oleh Allah SWT sampai kepada peleburan yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terus Imam Sadiq mengatakan qum anni ya Aba Abdillah. Pergilah sekarang dari sisiku, sudah selesai.